Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa untuk materi lanjutan saya buatkan video ya. Kembali di sini saya sampaikan ini adalah PPT yang dibuat oleh Bu Satya Harimurti ya. Saya menjelaskan ya sampai kemarin itu sampai apa ya. Kita coba cek aja kayaknya sampai badan Golgi ya. Kita cek. Kemarin nukleus sudah, ribosom sudah, RE sudah. Nah, ini sampai badan kopi ya, kalau tidak salah. Baik, saya coba untuk buat laser pointernya biar agak kelihatan. Nah, oke. Ya. Baik, ini saya coba jelaskan yang badan Golgi ya. Badan Golgi ini bisa kita lihat di sini bahwa fungsi utama sebenarnya adalah shipping and receiving center. Ya, kalau kita di dunia nyata yang bisa kita lihat sehari-hari itu kayak ekspedisi ya itu ya. Ekspedisi itu kan menerima, mengantarkan, kan gitu ya. Nah, inilah fungsi dari badan Golgi. Nama lainnya aparatus Golgi, itu kalau bahasa Inggris. Makanya di sini bisa ditunjukkan di Golgi aparatus, ya, shipping. Ya, jadi ini fungsinya adalah memang mengirimkan dan menerima. Pusatnya di sini. Nah, untuk strukturnya bisa dilihat di sini, ya, gambar yang kanan atas ini strukturnya memang membran-membran pipih yang tumpuk. Sekilas memang mirip dengan RE ya, mirip dengan retikulum endoplasma tapi berbeda ya karena dari fungsinya juga berbeda ya. Mirip saja. Nah, kemudian terkait istilahnya ya, peristilahannya ini bisa dibaca ya di sini ada sisterna atau lamela, kemudian ada dictyosom dan seterusnya ya. Dan yang khas di sini ada istilah permukaan cembung dan cekung. Ya, kalau cembung itu kita apa namanya sebut dengan cis, kalau cekung itu trans. Ya. Dan ini merupakan pusat sekretori juga ya, sehingga fungsinya bisa kita lihat di bagian kanan bawah bahwa di sini berbeda-beda dengan ribosom. Kalau ribosom tadi adalah sintesa, tapi kalau ini adalah fungsinya adalah memodifikasi dan mengepak protein. Ya, artinya apa? Ya, kalau kita misalnya kita membuat suatu produk kan harus di packing dulu untuk bisa dikirim, untuk bisa di apa namanya ya dikirim ke yang pesan kan seperti itu perlu packing kan gitu ya. Nah, fungsi packing itulah yang ada di sini di badan Golgi. Nah, kemudian juga perakitan karbohidrat ada di sini. Ya. Dan yang penting juga yang bagian bawah, bahwa badan Golgi ini adalah tempat pembentukan lisosom dan juga dinding sel tumbuhan. Ya, ini fungsinya. Ya, jelas saya kira jelas ya, lisosom dan dinding sel tumbuhan. Nah, lisosom itu apa? Ada di slide berikutnya. Nah, ini lisosom. Lisosom itu adalah ya suatu organel yang mempunyai fungsi digestif ya, atau mencerna. Jadi bagian pencernaan ya, kalau di sistem manusia ya, atau sistem organ manusia itu semacam ususnya. Tapi ini kan kita bicara di level sel. Nah, yang berkaitan dengan itu adalah lisosom ya. Dan ukurannya sangat kecil dan karena ada fungsi digestif, maka di situ harus banyak mengandung apa yang namanya enzim, terutama enzim hidrolitik. Ini kan enzim untuk memecah ya. Kemudian yang berikutnya fungsi lain yang tidak kalah penting adalah fagositosis dan autofagi. Nah ini ya. Jadi fagositosis itu istilah lainnya adalah kemampuan atau proses memakan. Ya, kalau memakan kita bisa bayangkan dari luar ke dalam kan gitu ya. Itu istilahnya memakan. Nah, kemudian ada juga
fungsi lain yaitu autofagi. Nah, ini sangat berkaitan dengan kemampuan untuk apa? Untuk mengeliminasi sesuatu yang rusak yang ada di dalam. Contoh, sel sudah tua, sel sudah mati, atau sudah rusak dan tidak atau tidak punya fungsi. Nah, ini kemampuan salah satu kemampuan lisosom ini untuk mengeliminasi hal tersebut, untuk membuang hal tersebut. Ya, seperti itu. Nah, untuk itulah kenapa ketika kita misalnya ada luka, kemudian ada keluar nanah. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu aktivitas dari lisosom ini. Kenapa? Karena lisosom ini banyak ditemukan di sel darah putih. Ya. Jadi masing-masing organel itu punya jumlah yang banyak di apa organ-organ tertentu atau di kondisi-kondisi tertentu lah. Ya. Kalau kemarin kita bicara retikulum endoplasma banyak di liver kan gitu ya. Sama kayak gini. Ini banyak di apa sel darah putih sesuai dengan fungsinya ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk di vakuola. Nah, kalau vakuola ini eh, kemarin sudah saya singgung mungkin ya salah satu perbedaan yang antara sel hewan dan tumbuhan ya terkait dengan vakuola ini. Karena apa? Di tanaman ya di sel tanaman itu vakuolanya biasanya ya sangat besar ya porsinya gitu ya. Karena memang ini diperlukan ya untuk maintenance yang berkaitan dengan apa? Untuk pengaturan apa? Homeostatis, kemudian turgidity dan juga apa namanya? eh, Penimbunan bahan-bahan yang eh, apa namanya? Yang berlebih. Nah, bisa seperti itu ya, bisa ditimbun, bisa dilakukan penyeimbangan dan seterusnya. Makanya kalau ada praktikumnya itu eh, pasti sentriol atau vakuol itu menjadi salah satu yang dijadikan bahan pembelajaran. Ya. Nah, ini eh, semuanya itu ya, atau yang perlu dipahami begini saja ya, fungsi sebenarnya apa yang bisa kita lihat atau bisa ditimbun di vakuola ini banyak sekali sebenarnya. Misal gini, sel itu kelebihan garam. Nah, garam itu bisa dimasukkan ke vakuol. Agar apa? Agar sel itu tidak mengalami ketidakseimbangan. Ya, artinya agar sel seimbang, maka pengaturan konsentrasi air dan garam di dalam sel. Nah, diatur ya melalui membran vakuol. Nah, keluar masuknya garam, ya itu diatur di sini. Mineral, ya termasuk pigmen dan juga termasuk lemak. Ya, nanti kalau ingin advance lagi ya memang ada istilah khusus ini. Ya, membran vakuol itu ada istilah khusus yaitu disebut dengan istilah tonoplas. Ya, jadi ini penting untuk diketahui ya. Walaupun sekedar tahu ya, tapi saya kira penting. Oke, jadi itu kita lanjutkan lagi saja. Ini mitokondria dan kloroplas. Nah, ini yang spesial sebenarnya dari semua organel yang ada, ya, seluruh organel yang ada di dalam sel itu dari segi sejarah atau dari segi apa namanya teori evolusi. Nah, itu dulunya dikira ya. Kalau menurut saya sih ya masuk akal juga dan kemungkinan memang seperti itu dulunya ya. Jadi dulunya itu ada sel ancestor, ya, sel eukariotik yang dulu tidak ada yang namanya kloroplas, tidak ada yang namanya mitokondria, ya kemudian muncullah atau masuklah sel tunggal yang komposisinya atau strukturnya seperti ini, ya. Dan ini sel tunggal itu maksud saya prokariotik ya, masuk ke sini ya, dan tetap di situ. Kemudian ini mitokondria, kemudian ini yang eh, kloroplas, juga kloroplas itu berasal dari prokariot, artinya sel yang sangat sederhana masuk ya dan sampai sekarang yang apa namanya melakukan fungsi-fungsi yang sampai sekarang ada ya. Nah, ini penjelasannya ada di slide berikutnya ya. Dan yang perlu diketahui di sini yang jelas kloroplas itu untuk mengubah energi ya dari cahaya untuk dari cahaya yang ditangkap
menjadi energi yang lain. Sedangkan untuk mitokondria pasti semua organisme punya karena ini adalah organel yang apa, bertugas untuk melakukan respirasi seluler. Ya, seperti itu. Nah, kloroplas ada di mana? Ada di tumbuhan dan ganggang yang berwarna hijau gitu ya, atau makhluk yang lain yang dia melakukan fotosintesis. Pasti di situ kaya akan kloroplas. Di manusia ada tidak? Ya tidak ada. Manusia asupan nutrisinya dari makanan kan gitu ya. Jadi yang ada mitokondria ada di semua apa namanya organisme. Dan ini ya karena cerita tadi maka dulunya memang dianggap prokariot yang apa, masuk ke dalam sel eukariot. Jadi itu sudah. Nah, sekarang kita masuk di eh, mitokondria. Jadi mitokondria ini salah satu organel penting yang ada hubungannya dengan konversi energi ya, melalui respirasi, sehingga itu nanti menghasilkan sebuah tenaga yang bisa digunakan untuk aktivitas secara seluler. Ya, seperti itu. Nah, kemudian secara struktur bisa dilihat di sini. Ya, ini gambar yang sudah di enrichment atau diperbaiki atau diperbagus. Ya. Realnya seperti ini gambarnya. Ya, real dari mitokondria itu seperti ini. Ukurannya sangat-sangat kecil sekali, 0,1 mikrometer. Kemudian ini dilihat dengan TEM. Ya, TEM itu singkatan dari Transmission Electron Microscope. Jadi bisanya mendapatkan gambar yang sangat jelas ini melalui mikroskop elektron. Kalau tidak elektron ya susah, susah sekali ya. Dengan gambar yang ini di enrichment atau dimudahkan agar kita bisa melihat dan istilahnya itu memudahkan pembelajarannya. Dan komposisinya ada DNA, ya ada DNA sendiri di sini. Ya. Kemudian ribosomnya ada, bisa mensintesis protein sendiri. Ya, kemudian matriks. Matriks itu cairan yang ada di dalam. Ya, seperti itu. Oke, saya kira itu aja. Dan yang jelas ini karena modelnya adalah semi otonom atau otonom gitu ya. Berdasarkan teori tadi, maka di sini ya kaya akan enzim, ya kaya akan protein yang untuk melakukan aktivitas seluler. Kemudian kloroplas seperti bisa kita lihat di sini, fungsinya adalah capture of light energy atau menangkap cahaya, energi cahaya, kemudian dirubah menjadi energi yang lain. Dan kita bisa lihat di sini bagian-bagiannya, ada tilakoid, mana tilakoid? Nah ini, ada tilakoid, kemudian ada granat atau granum. Nah ini granum ya. Kemudian ada juga yang namanya stroma. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya. Jadi jangan salah istilah ya nanti. Ya, maksud saya misalnya grana, grana itu tumpukan tilakoid. Gitu ya. Jadi kalau satu buletan ini, ya, itu kantung ya istilahnya kantung ini bisa kita katakan tilakoid. Tapi kalau numpuk ya itu bisa kita katakan sebagai grana atau granul. Ya, sedangkan yang lain bisa kita sebut dengan istilah stroma. Ya, yang bisa kita lihat di sini ya. Apa itu stroma yang warnanya lebih terang? Itu stroma. Ya. Oke, jadi ini sangat penting dan khas pada tanaman atau organisme yang melakukan fotosintesis. Ya, termasuk ini ya. Jadi kan ada sekarang apa namanya varietas-varietas varigata yang apa ada putih-putihnya. Yaitu kalau dibandingkan dengan daun yang hijau, jumlah kloroplasnya ya dan klorofilnya ya pasti jauh lebih sedikit. Warnanya kan putih ya gitu. Jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya peroksisom ini berfungsi untuk reaksi oksidasi. Ya. Nah, dan karena fungsinya khas untuk apa oksidasi ya kita bisa lihat di sini bahwa semua sel eukariot ya dan ya semua sel eukariot itu punya yang namanya peroksisom yang fungsinya oksidasi. Nah, ini biasanya ya
namanya oksidasi itu kan ada atau melibatkan molekul-molekul terutama oksi. Nah, kalau kita bicara oksi kan kita langsung mengarah ke oksigen atau O2. Ya memang betul. Ya ini fungsinya atau organel untuk melakukan reaksi oksidasi, reduksi oksidasi atau seperti itu. Nah, karena fungsi tersebut maka beberapa enzim ada di situ. Misalnya seperti katalase atau oksidase dan seterusnya. Ya. Nah, eh, di sini juga hasil dari reaksi oksidasi itu sebenarnya H2O2 itu kita bisa sebut dengan istilah hidrogen peroksida. Jadi ada hidrogen, ada oksigen bereaksi ya, untuk oksidatif dan biasanya ini juga berkaitan dengan apa antioksidan dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya kita masuk di sistem support and motility. Ini kalau kita analogkan dengan manusia, ini sistem rangkanya ya. Jadi di hewan yang tidak memiliki dinding sel, mereka punya ini ya untuk menjaga agar tetap tegak seperti itu. Kemudian selnya kuat seperti itu. Karena fungsinya sebagai rangka sel. Kalau di tumbuhan kan sudah ada dinding sel yang kuat, sehingga bentuknya ya seperti itu. Kalau sel tumbuhan. Nah, kemudian berdasarkan diameter yang ada, maka dibagi menjadi tiga. Satu mikrotube, dua filamen intermediate, dan yang ketiga mikro. Ya. Kalau mikrotube besar, filamen intermediate namanya intermediate ini ukuran sedang, kalau mikro tentu saja ukuran kecil. Ya, ini ada di slide berikutnya. Kita bisa bandingkan, ya microchip itu seperti ini, ukurannya besar sekali. Kalau kita perbesar lagi, maka strukturnya seperti ini ya, bola-bola yang bergabung membentuk cup. Ya, seperti itu. Kemudian yang intermediate, ya ukurannya ya lebih kecil lagi. Tapi intermediate filament ini lebih besar daripada yang namanya mikrofilament. Jadi apapun itu, meskipun istilahnya ini cup, ya cup itu kan pipa, ya itu kita eh, tidak sesederhana itu sebenarnya karena kalau dibesarkan penampakannya itu seperti apa namanya kayak tampar. Tampar itu kan kumpulan dari senar-senar kecil yang digabungkan kemudian dibentuk kan seperti itu. Nah ini kalau diurai juga ada lagi ini benar-benar kecil ya, dalamnya seperti itu ya. Jadi untuk itulah maka eh, memang di bawah mikroskop semuanya akan menjadi sangat-sangat jelas. Ya, apalagi kita menggunakan yang namanya mikroskop elektron. Seperti itu. Oke, mungkin saya kira itu. Kemudian yang terakhir dinding sel, ini yang membedakan dengan sel tumbuhan dan eh, sel hewan atau sel manusia. Ya, kalau sel hewan manusia kan tidak punya dinding sel, adanya membran sel gitu ya. Karena kalau ada dinding sel ya kaku semua ini, tidak bisa gerak ya, kayak tumbuhan. Oke, nah kemudian eh sebentar ada yang perlu saya sampaikan apa enggak di slide ini. Nah, ini fungsinya. Fungsi dari dinding sel itu adalah melindungi tanaman, mempertahankan bentuk. Oke, ya saya sepakat. Dan bentuknya memang seperti itu, segi 6. Bentuknya segi 6. Tapi kalau dinding ini dihilangkan, ya, kalau dinding ini dihilangkan, maka selnya sebenarnya bulat. Jadi, the real uh, apa shape ya, the real shape of the cell is bulat ya. Jadi bentuk asli dari suatu sel apapun itu bulat ya seperti. Nah, kemudian beda dengan bakteri yang mempunyai dinding sel tapi bahannya adalah peptidoglikan. Kalau dinding sel tumbuhan bahannya terbuat dari selulosa. Nah, ini sangat saya kira sangat perlu untuk dipahami ya. Perbedaan yang jelas antara dinding sel tumbuhan dan dinding sel bakteri. Ya. Oke, mungkin itu. Kalau ini saya kira tidak perlu dibahas lebih lanjut karena ini terkait dengan sel primer, namanya dinding sel primer, dinding sel sekunder, middle lamella itu ruang antar sel di sini, ya, dan seterusnya. Kalau terkait secondary cell wall atau penobelan
apa ini terjadi karena penebalan dinding sel gitu ya, seperti itu. Dari dinding sel primer. Oke, ini yang terakhir ya. Eh, Kalau kita simpulkan, maka perbedaan antara sel tanaman dan hewan itu ada beberapa ya yang kita bisa amati. Kalau yang tengah tidak perlu kita bahas karena ini semuanya ada. Nukleus ada, ya. Mitokondria ada, membran sel ada, sitoplasma, eh, badan Golgi sampai di sini RE dan ribosom itu ada semua, baik sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, bedanya di mana? Dinding sel hanya ada di tumbuhan. Kloroplas hanya ada di tumbuhan. Vakuola ada, ya, besar, tapi kalau di sel hewan kecil. Ya. Kemudian yang lain saya kira ini terkait bentuk. Ya. Bentuk sudah definitif segi 6, segi 8 atau segi berapa itu sudah kelihatan ya. Tapi kalau di sini tidak bisa ada bentuk definitif. Nah, kemudian ada juga eh, terkait lisosom, lisosom. Lisosom ini ditemukan di sel hewan. Nah, kemudian yang lain terkait ini ya, terkait nukleus prison at center cell, kemudian, oh ya ini juga masuk ya. Kalau di sini, di sel tubuhan itu nukleusnya tidak di tengah. Kadang tersisihkan atau berada di pinggir karena terdorong oleh vakuola. Ya, seperti itu. Ya, dan itu normal untuk sel tumbuhan. Ya. Nah, kemudian shape-nya irregular. Massnya irregular ini ya memang tidak permanen seperti yang ada di sel tumbuhan. Seperti itu. Oke, mungkin itu tambahannya ya, dan semoga bisa bantu pelajaran. Ya, Eh, mungkin akan ada video lanjutannya terkait materi selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.